Season 1 episode 5. Gaby yang merupakan seorang musisi handal harus melakukan pemeriksaan kesehatan terkait dengan alat vitalnya yang telah hilang. Dan salah satu manajernya yang bernama Ruby mendatangkan seorang dokter kelamin dengan tujuan memastikan kondisi kesehatannya. Karena tak akan lama lagi mereka akan menggelar konser musik di malam itu juga. Namun belum saja sempat melakukan pemeriksaan itu, sang dokter harus menjadi korban dari Strigoi. Sementara di tempat kediaman Ephraim diperlihatkan Abraham telah berada di tempat tersebut. Ephraim memberikan pertanyaan yang begitu banyak tentang apa yang sedang mereka hadapi sekarang dan bagaimana cara untuk menghentikan semua kekacauan yang telah terjadi. Abraham yang mendengar hal tersebut mengungkapkan bahwa bencana yang mereka alami sebenarnya sudah pernah terjadi selama ribuan tahun lalu dari cerita neneknya sendiri. Dan pada masa muda Abraham, tepatnya pada tahun 1944 di Polandia, di mana pada masa itu merupakan Perang Dunia Kedua, dan Thomas sudah berada di sana sebagai pemimpin sekutu Jerman, mempekerjakan seluruh penduduk untuk menjadi bagian dari pertahanan militernya, termaksud menjadikan mereka sebagai korban dari sang master. Namun karena pada masa itu sang master harus tertangkap di dalam peti mati hingga ia gagal untuk memusnahkan seluruh umat manusia. Dan di hari ini merupakan kebangkitannya untuk memulai perjalanan yang lebih mengerikan. Tak berselang lama dari itu mereka memutuskan untuk mencari dan menemukan para korban berikutnya untuk dibakar dan dilenyapkan. Dan saat ini Ephraim dan Abraham telah sampai ke rumah milik Ansel. Namun setibanya di sana mereka menemukan Ani yang telah meninggalkan bunuh Firman karena sudah tak mampu menjalani hidup tanpa suaminya. Abraham yang melihat akan hal itu membuatnya menyadari bahwa ada sesuatu yang tak beres di rumah tersebut. Dan semua itu benar adanya ketika mereka berhasil menemukan Ansel yang sudah berubah menjadi Strigoi seutuhnya. The boy can't. You believe it now, Doctor? Evil we're facing? Sementara itu kondisi dari beberapa korban juga mulai nampak memprihatinkan. Termaksud Joan yang bekerja sebagai seorang pengacara tak akan lama lagi berubah menjadi Strigoi, ditandai dengan perubahan mata yang nampak memerah, serta kondisi fisik yang telah menurun. Nivia yang merupakan seorang pembantu yang bekerja di sana menyadari perubahan perilaku majikannya, sehingga dengan hal itu ia memutuskan untuk pergi dari sana serta membawa anak-anak ke tempat yang lebih aman. Sementara Faith yang merupakan pembasmi hama tikus mulai merasakan ada sesuatu yang tak beres dari semua tikus-tikus yang ada di kota tersebut, sehingga dirinya memutuskan untuk mencari penyebab akan hal itu. Dan ketika dirinya memasuki ruangan bawah tanah, ia mendapati sesuatu hal yang tak terduga, di mana puluhan Strigoi mendiami tempat tersebut. Di tempat lain, Ephraim mendatangi Alberto dengan tujuan memperlihatkan bukti rekaman dokumentasinya yang telah ia lakukan bersama rekan-rekannya, serta meyakinkannya bahwa apa yang telah ia katakan sebelumnya benar adanya. Seluruh para korban yang selamat dan meninggal telah terpapar sebuah wabah berbahaya dan telah menulari seluruh umat manusia. Sehingga dengan hal itu Ephraim menyarankan Alberto segera melakukan karantina massal, termaksud seluruh kerabat dari para korban, dengan tujuan memperkecil penyebaran virus tersebut. Namun hal itu ditolak oleh Alberto, di mana dirinya tak percaya akan semua yang dikatakan oleh Ephraim. Alberto mengatakan kalau dirinya melakukan karantina pasti orang-orang terpenting di atasnya akan menolak hal tersebut, sehingga ia tak bisa melakukan tindakan apa-apa. I had no idea that this. I'm sorry. These files, the email myself. Want to be helpful? Do your job. Season 1 episode 6. No!
Pada suatu pagi hari di tempat kediaman Kelly, tiba-tiba saja pihak kepolisian datang menghampiri. Ternyata tujuan mereka ke sana adalah untuk menangkap Ephraim atas tuduhan pembunuhan yang dilakukan kepada sang Kapten Doylin. Dan status Ephraim saat ini menjadi salah satu buronan dari pihak kepolisian. Kelly yang mendengar hal tersebut mengatakan bahwa dirinya tak mengetahui keberadaan mantan suaminya saat ini. Dan setelah kepolisian pergi meninggalkan tempat tersebut, tiba-tiba saja Ephraim datang menemui mereka. Kelly yang melihat akan hal itu tentu saja mempertanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Namun Ephraim hanya meminta kepada mantan istrinya tersebut agar membawa Jack ke tempat yang lebih aman, karena sesuatu yang mengerikan sedang terjadi di luar sana. Matt yang mendengar hal itu tentu saja tak membuatnya begitu percaya, dan secara diam-diam mana menghubungi kepolisian untuk menangkapnya. Right there, huh? Oh my God. Sementara Abraham mulai mendatangi satu demi persatu daftar penumpang regis air yang telah ia dapatkan sebelumnya dari Nora, serta menghabisi mereka semua di saat itu juga. Abraham melakukan semua itu secepat mungkin untuk menghindari sebelum gerhana matahari tiba. Karena setelah itu terjadi maka akan menimbulkan kepanikan yang begitu luar biasanya dan akan membuat kekacauan di seluruh penjuru kota. Di tempat lain diperlihatkan seorang pria bersenjata datang menghampiri Gus yang sedang berlatih tinju dengan salah satu rekannya. Tujuan ia ke sana adalah untuk membawanya kembali bertemu dengan Thomas. Dan ketika pertemuan itu terjadi, Gus mengatakan bahwa dirinya sudah berhenti dan tidak ingin terlibat lagi dengannya. Namun Thomas mengatakan bahwa Gus telah melanggar aturan yang telah ia buat sebelumnya saat mengantar peti mati itu. Dengan hal itu Thomas memberikan tugas baru bahwa Gus kali ini harus mengambil mayat sang Kapten Doylin dan membuangnya ke lautan. Karena jika tidak maka ia dan ibunya akan mendapatkan sebuah masalah. I'm your salvation or your downfall. Big mistake again. I doubt it. God damn it. Sementara Ephraim harus diintegrasi atas tuduhan pembunuhan yang dilakukan terhadap Kapten Doylin. Bahkan pihak kepolisian juga menduga bahwa kematian Peter yang merupakan pengawas penerbangan adalah ulahnya. Dr. Ephraim yang mendengar hal tersebut mengatakan bahwa apa yang telah terjadi di kota ini merupakan sebuah bencana biologis. Penyebaran virus besar-besaran akan segera terjadi. Namun dari semua penjelasan yang diutarakan tersebut tak membuat pihak kepolisian percaya akan semua omong kosong itu. Sehingga Ephraim meminta jika mereka ingin mendapatkan jawaban dari semua pertanyaan itu, maka sebaiknya pihak kepolisian mendatangi langsung tempat kediaman dari seluruh para korban regis air. Begitupun dengan Nora bersama ibunya memutuskan untuk segera keluar dari kota tersebut sembari mencari tempat yang lebih aman. Okay. Faith yang merupakan pembasmi hama tiba-tiba saja mendapati tempat kerjanya terlihat sepi dan tak ada satu orang pun berada di sana. Dengan kecurigaan tersebut, Faith menelusuri setiap ruangan dan mendapati sesuatu hal yang tak terduga, di mana Faith menemukan bosnya telah berubah seutuhnya menjadi Strigoi. Tepat di hari itu juga merupakan gerhana matahari akan menutupi seluruh isi kota. Dan hal tersebut merupakan kesempatan terbaik bagi sang master untuk memusnahkan seluruh umat manusia. Begitupun dengan Matt yang merupakan pria perusak rumah tangga Ephraim harus menjadi korban dari Strigoi itu sendiri. Easy, man, relax. Back up, man. Back up, puto.
Stop resisting your hand! I have a new plan. Season 1 episode 7. Nora, Ephraim, serta Abraham mengatur rencana bagaimana cara untuk mengalahkan Strigoi yang jumlahnya tiap hari bertambah banyak. Tidak mungkin mereka membunuh satu demi persatu makhluk tersebut. Abraham kemudian menyarankan agar mereka mencari tempat persembunyian sang master serta membunuhnya. Karena hanya dengan itu Abraham bisa mengakhiri semuanya. Namun untuk mencari dan menemukan sang master tak semudah itu, di mana mereka harus mencari manusia-manusia yang telah bersekutu dengannya. Dan salah satu orang yang mereka ketahui akan hal tersebut adalah Jim sendiri. Pada tahun 1944 di Polandia diperlihatkan masa muda Abraham yang bekerja sebagai pemahat kayu di wilayah tentara kekuasaan Nazi Jerman. Dan terlihat Thomas sudah berada di sana sebagai pemimpin mereka. Thomas masih merupakan seorang manusia dan belum menjadi Strigoi yang terkenal dengan kekuasaannya yang super keji. Tak segan-segan menghukum bahkan melenyapkan di antara mereka. Dan tepat di hari itu juga Thomas menemukan sebuah jimat Yahudi dengan ukiran yang cukup menarik perhatiannya. Dengan hal itu Thomas meminta siapa orang yang telah membuat serta mengukir karya seni tersebut. Namun karena tak ada yang mengakuinya hingga pada akhirnya ia menembak salah satu di antara mereka. Abraham yang melihat akan hal tersebut dengan terpaksa mengakui bahwa dialah orang yang telah membuat kerajinan tangan itu. Sehingga Thomas memberikan sebuah proyek untuk membuatkan sebuah peti mati. Dan ternyata Abrahamlah pembuat karya seni peti mati tersebut yang sekarang masih digunakan oleh sang master. Sementara Gus dan temannya yang bernama Felix harus ditangkap atas dugaan kekerasan di jalan raya saat gerhana matahari tiba, serta berusaha menjelaskan bahwa yang menimpa mereka di sebuah jalan adalah sebuah monster dengan lidah yang cukup mengerikan. Namun lagi-lagi pihak kepolisian tak peduli semua omong kosong itu, dan bahkan menuduhnya telah mengkonsumsi barang terlarang yang tentu saja membuat Gus semakin gila. Ass off the bench. Really punished for what we Sementara Jim sendiri berniat untuk meninggalkan kota setelah apa yang telah terjadi, serta mengajak Sylvia agar ikut bersamanya. Dan di tengah-tengah obrolan mereka tiba-tiba saja Ephraim datang menghampiri. Dari pertemuan itu Ephraim mengatakan bahwa Jim telah melakukan kesepakatan dengan seseorang yang telah menyebabkan wabah tersebut menyebar dengan begitu cepatnya. Sehingga Sylvia yang mengetahui akan hal itu tanpa pikir panjang segera pergi meninggalkan Jim dengan seorang diri. Begitupun dengan Nivia yang ternyata telah membawa anak majikannya ke rumah miliknya. Nivia melakukan semua itu hanya untuk melindungi mereka dari serangan Joan yang telah berubah seutuhnya menjadi Strigoi. Namun Audrey yang merupakan anak dari Nivia malah meminta ibunya agar mengembalikan mereka, yang tentu saja ditolaknya, bahwa di rumah tersebut sangatlah tidak aman. Namun karena Audrey terus saja mendesak hingga pada akhirnya Nivia tak bisa berbuat banyak. Dan ketika mereka tiba di tempat tersebut sesuatu yang mengerikan datang menghampiri, di mana Audrey telah tertular parasit yang akan mengubahnya menjadi bagian dari Strigoi itu sendiri. Quick, help me with the table! What's wrong with my mom? Evil Noah has Nivia ternyata berhasil diselamatkan oleh seorang makhluk dengan penampilan mirip Strigoi. Dan di saat itu juga makhluk tersebut melakukan pemeriksaan dengan tujuan memastikan mereka tidak tertular. Dan dari semua pemeriksaan itu ternyata Audrey dinyatakan telah terinfeksi, sehingga membuatnya harus ditembak mati di saat itu juga. Do not touch her. She's corrupted. Sementara Jim berhasil menjebak Thomas dengan tujuan mencari tahu keberadaan dari sang master. Namun ketika mereka mengikuti Thomas, Ephraim, Nora, dan Jim malah kehilangan jejaknya. Dan ternyata Thomas malah mengincar Abraham untuk membunuhnya.
sehingga membuat pertarungan kecil di antara mereka pun terjadi. Season 1 episode 8. Setelah pertemuan singkat antara Abraham dan Thomas, Ephraim mengatakan bahwa dia berhasil melumpuhkannya menggunakan pistol miliknya. Namun Abraham yang mendengar hal tersebut mengatakan bahwa pistol saja tidak akan cukup untuk membunuh mereka. Senjata yang terbuat dari perak dan sinar matahari lah yang akan mampu untuk membakar seluruh Strigoi. Sehingga dengan hal tersebut Ephraim merencanakan sesuatu agar bisa mensimulasikan sinar matahari ke dalam bentuk sinar ultraviolet. Dan ketika mereka memasuki salah satu toko dengan tujuan mencari persediaan yang dimaksud, tanpa terduga mereka bertemu dengan seorang pria tak lain dan tak bukan adalah Fate sendiri. Dan ternyata tujuan Fate ke tempat tersebut adalah untuk mengambil sinar UV. Dan tepat di malam hari itu juga merupakan pertemuan pertama mereka untuk bergabung bersama dalam mengalahkan Strigoi. Ephraim dan beberapa rekan lainnya harus terjebak di sebuah minimarket dengan beberapa Strigoi di luar sana. Sementara Miranda dan rekannya yang bernama Nikki juga terjebak di sana. Nikki yang mengetahui bahwa matinya seluruh jaringan internet adalah ulah Miranda tentu saja membuatnya begitu sangat kesal. Sehingga ia memutuskan untuk kabur dengan seorang diri dari tempat tersebut. Sementara Jim yang terkena goresan tepat di wajahnya hingga pada akhirnya ia pun harus terkontaminasi. Dan satu-satunya cara untuk menyelamatkannya ia harus dibunuh di saat itu juga. Ephraim yang mengetahui hal itu mencoba melakukan pembedahan dengan tujuan mengeluarkan cacing tersebut dari wajahnya. Namun setelah melakukan pembedahan hal yang tak terduga terjadi. Ternyata tubuh Jim sudah terdapat ribuan cacing yang telah bersarang. Oh shit. Jim yang mengetahui bahwa dirinya tak bisa diselamatkan lagi meminta kepada Ephraim untuk membunuhnya. Namun hal itu tentu saja ditolaknya, di mana Ephraim tak mungkin melakukan hal itu. Sehingga dengan terpaksa tiba-tiba saja Fate menembaknya di saat itu juga. Why did you do that? Gave you the right. You want it to me? Tak lama setelah kematian Jim, ribuan Strigoi mulai menghampiri mereka. Dan bahkan salah satu Strigoi mematikan aliran listrik agar mereka bisa leluasa melakukan pergerakan. Dan di malam itu juga merupakan awal baru bagi perjalanan mereka.